Ya, baik, kita lanjutkan materinya pada pagi hari ini dengan materi merchandising and assortment. Merchandising and assortment. Kalau dalam bahasa marketing, ya, secara umum merchandising dan assortment itu nyangkut mengenai yang disebut bauran produk, gitu ya, bauran produk. Jadi serangkaian barang atau produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan kepada pasar, gitu ya. Ini yang disebut dengan merchandising dan assortment. Di dalam retail, istilah bauran produk itu menggunakan yang disebut dengan merchandising. Karena merchandising juga sering digunakan di dalam apa namanya itu merchandise kan ya, atau barang-barang apa bingkisan biasanya yang dalam bentuk satuan kecil. Oke. Jadi bahasannya ini ruang lingkupnya yang akan kita bicara. Sebenarnya ini sebagian besar dari bisnis retail. Nanti kategori merchandise-nya, assortment, quality, termasuk di sini pricing, space management, buying plan, negosiasi, dan maintenance supplier atau vendor. Ini terkait dengan merchandise, ya. Merchandise itu kalau dilihat dari tadi produk mix ya atau bauran produk biasanya diukur dengan pertama ada kelebarannya itu. Kelebaran ini menunjukkan banyaknya dari produk yang tersedia atau lini produk yang tersedia. Artinya semakin besar suatu peritel, ya bisnis retail, maka lini produk yang ditawarkan juga semakin banyak. Sedangkan sisi lain adalah kepanjangan. Tadi kelebaran, sekarang kepanjangan. Kepanjangan itu banyaknya variasi produk atau produk item dari setiap lini. Ya. Jadi banyaknya variasi produk dari setiap lini. Di sini ada nanti istilahnya adalah SKU ya, stock keeping unit. Nah, itu. Ada yang lainnya adalah konsistensi hubungan antara satu lini dengan lini yang lain. Ya, lininya bukan lini bahasa Sunda ya. Nah, lininya itu adalah produk lain, produk segaris maksudnya. Produk segaris atau barang segaris ini adalah produk yang mempunyai karakteristik yang ditawarkan dalam satu bagian tertentu dengan relatif harga yang relatif sama, ya hampir sama, juga mungkin fungsinya hampir sama. Ya, contoh di sebuah minimarket kan itu lininya kecil sekali ya. Lini market itu terutama adalah variasi atau produk itemnya yang sedikit sekali, itu minimarket. Semakin besar misalnya sekelasnya apa namanya hypermarket semakin banyak karena ribuan item produk dan lini produknya juga banyak. Nah, ini kategori merchandise. Ini kita pengelompokan barang berdasarkan jenis usaha retail. Gitu. Pertama kita kelompokkan barang itu berdasarkan jenis usaha retail. Untuk mempermudah di dalam pembelian atau melakukan proses order barang dagangan tersebut. Pengelompokan barang bisa dilakukan berdasarkan jenis, fungsi, merek, manfaat, harga, warna, di mana sangat berpengaruh pada tujuan dari usaha retail yang ditetapkan. Jadi bisa di pasta gigi misalnya. Pasta gigi juga bisa dikelompokkan berdasarkan asalnya atau produsennya, ataukah bisa kita kelompokkan berdasarkan
fungsi, misalnya untuk gigi berlubang atau untuk gigi dan mulut. Untuk beberapa usaha retail, selain adanya kategori merchandising, juga dibuat juga subkategori. Dimaksudkan memperjelas kelompok sampai barang yang terkecil. Tujuan dari kategori merchandise adalah kelompok barang dalam persepsi konsumen yang saling berhubungan dan atau pemakaiannya dapat saling mensubstitusi. Jadi artinya barang-barang itu bisa kita kelompokkan, ada yang sifatnya komplementer, kan itu produk itu barang itu. Misalnya apa? Misalnya komplementer itu pasta gigi dengan apa? Sikat gigi. Ada juga yang sifatnya substitusi, gitu ya. Substitusi itu bisa sebagai pengganti, gitu, pengganti. Ada kopi dan teh misalnya, itu adalah substitusi. Atau mungkin tadi substitusi dari merek-merek tertentu. Ini contoh bagaimana kategori merchandise supermarket. Misalnya kita beri dengan angka, contoh makanan, diberi angka 10, minuman 20, toiletries 30, household 40. Jadi ini adalah kategori kelompok besar atau sering disebut dengan departemen, itu ya. Departemen makanan, departemen minuman, departemen toiletries, gitu ya. Departemen household, atau hard good ya ini. Jadi ya, household atau hard good ini barang-barang tahan lama seperti ember, ya, cobek dan lain sebagainya. Kategori ini membantu dalam pengelompokan barang pada saat display atau penataan. Kategori ini juga bisa kita gunakan dalam urutannya huruf misalnya, ya, bukan hanya dengan angka. Bisa A, misalnya A itu food dan lain sebagainya. Dikombinasikan juga bisa, ya, urutan itu. Kategori supermarket misalnya berdasarkan pengelompokan yang terkecil dari lininya tadi. Ya, biasanya dengan angka tambahan tadi. Food misalnya 10, biskuit gitu ya. Tadi kan biskuit itu food itu 10. Maka biskuit adalah 101. Nah, gitu ya. Roti misalnya 102. Drink 101. Ada drink mineral, drink yang soda 102 gitu ya. Untuk passion misalnya bisa kita kategorikan passion juga. Passion kategori dibagi menjadi 3 kelompok misalnya. Atasan, bawahan, aksesoris ya. Jika dibuat subkategori berdasarkan kelompok besar, atasan misalnya sub basic ya, diberi 1, 0 atau A dan lain sebagainya. Gitu ya, membuat kategori dari fashion misalnya. Sama dengan supermarket, bisa mempermudah ya, dan bisa juga membuat angka atau dengan huruf ya. Ini membuat tadi kategori itu bisa juga dengan yang disebut dengan family tree. Misalnya ini minuman, drink ya. Nah, drink itu ada mineral, soda, kesehatan misalnya. Dan ini dibagi lagi sub-sub kategori ya. Ini adalah mempermudah di dalam penentuan kategori merchandising secara lengkap.
Setelah kategori ini, maka kita bisa menentukan yang disebut stock keeping unitnya atau product line unit. Nah, misalnya ini mineral nih, galon, air galon itu ada berapa ini? Galonnya dari produk mana aja, brand mana aja, kan gitu ya. Bisa asal misalnya Aqua dan lain sebagainya. Yang 200 mili, 220 mili dan selanjutnya. Ada berapa unit ya. Nah, itu yang disebut dengan product line unit atau stock keeping unit. Yang berikutnya adalah assortment. Nah, assortment ini biasa dikenal dengan atau lengkapnya adalah store assortment planning. Jadi perencanaan menentukan merchandise atau produk mix tadi yang akan dijual di suatu toko, apakah toko offline ataukah toko online atau klaster toko tertentu dengan mengoptimalkan penjualan dan profit toko. Terdapat dua aktivitas penting dalam penentuan assortment, yaitu pertama kita harus melakukan survei trading area, di mana survei trading area itu kita ketahui berapa luas suatu tempat yang akan kita menjadi tempat pemasaran tersebut atau penjualan tersebut, dan kategori sales atau profit. Artinya kita harus tahu mana produk-produk yang mempunyai profit dan penjualan yang paling cepat ya, atau mana yang paling lambat. Untuk bisnis retail yang telah mempunyai jaringan, maka assortment akan ditentukan oleh klaster toko atau kelas tokonya biasanya. Karena memang toko-toko yang besar atau jaringan retail yang besar, apalagi toko retail yang kecil itu kan tidak bisa menyimpan stok yang banyak. Oleh karena itu mereka punya gudang yang atau satu gudang atau gudang bersama yang nanti akan didistribusikan kepada setiap toko minimarket tersebut. Assortment ini sangat dipengaruhi oleh pertama konsep bisnis retailnya. Merupakan tujuan dari suatu bisnis retail yang dibuat misalnya ada toko atau retail general retail seperti supermarket, department store gitu ya. Kalau supermarket itu adalah toko yang menjual kebutuhan pokok gitu ya. Food. Sedangkan department store biasanya toko yang menawarkan pakaian ya, fashion dan aksesorisnya. Nah, ada juga konsep convenience store. Convenience store ini toko yang hanya menjual barang tertentu, seperti toko apotik ya, atau toko sepatu, itu masuk kategori convenience store. Atau sebenarnya minimarket yang berada di tempat-tempat konsumen yang dekat dengan tempat tinggal konsumen, itu juga kategori convenience store. Convenience store itu artinya toko yang memberikan kemudahan bagi konsumen karena memang jangkauannya yang begitu dekat. Yang kedua adalah planogram. Setiap barang di dalam toko ditetapkan alamat, ya, alamat dan tanda kutip, artinya di gondola mana, di rak mana, serta di shelving mana, ya, serta besarnya passing ya di display. Passing yang di display artinya si bagian dari produk ya, kemasan produk itu yang dihadapkan ke konsumen supaya memudahkan di dalam pencarian. Yang berikutnya di dalam assortment ini adalah product knowledge.
Jadi pengetahuan tentang masing-masing item merchandise atau barang tadi. Seorang pemasar harus banyak mengetahui tentang produk knowledge tadi. Ya. Karena kekuatan menguasai produk knowledge itu akan juga mempengaruhi dari konsumen yang akan membeli. Ini makanya harus paham. Selain itu juga pemahaman tentang produk knowledge itu ketika nanti pengadaan barang dagangan. Ini yang pentingnya pemahaman mengenai produk knowledge itu. Jadi pengadaan barang dagangan ini kan kalau kita seorang marketer atau seorang retail tidak paham tentang produk knowledge-nya, bisa saja kita memperoleh kualitas barang dagangan yang tidak sesuai dengan harapan konsumen ini. Jadi bisa menentukan kepada supplier ini harus benar-benar spesifikasi yang kita pahami ya, produk knowledge ini. Bagaimana menentukan assortment? Jadi pertama kita harus menentukan konsep retailnya dulu tadi. Apa konsep retail yang kita ini? Apakah konsep retailnya hanya satu departemen saja, ataukah ini berbagai toserba gitu ya? Setelah itu tentukan kategori merchandise untuk konsep retail tersebut. Nah, berdasarkan konsep retailnya, barang apa yang akan kita tawarkan itu. Yang kedua, berapa luas toko yang akan dibuat tadi, ya, luasnya toko itu. Misalnya minimarket itu luasnya sekitar 200-300 meter ya persegi itu. Luas ininya biasanya dengan luas lahannya ya. Tentukan layout bersama block plan dari toko tersebut. Layoutnya ya peralatannya ditata di mana, rencana blok-blok merek, blok-blok produk yang akan kita susun ya. Setiap blok sebagai patokan dari suatu departemen, suatu produk tadi. Ya, dari satu kategori itu kan bisa di sebuah departemen, maka kita tetapkan itu adalah satu blok untuk produk tersebut. Nah, ini contoh bagaimana sampel dari apa namanya itu sampel assortment dari minuman misalnya ya. Ini ada drink mineral, aqua misalnya, galon dan lain sebagainya, drink soda gitu ya, dan minuman lainnya. Kita berikutnya masuk pada quality, kualitas. Kualitas itu apa sih kualitas itu? Karena kualitas itu bisa beda persepsinya ya. Barang retail sangat berpengaruh dalam pembelian ulang. Artinya kalau produk yang berkualitas tentu konsumen akan mengulang lagi. Jadi kualitas itu kan kemampuan suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan spesifik dari konsumennya, itu kualitas. Jadi kualitas dari suatu retail itu tidak hanya menyangkut mengenai barang yang ditawarkannya saja, tetapi secara keseluruhan. Baik displaynya, kebersihan, informasi, dan lain sebagainya itu harus menunjukkan kualitasnya gitu ya, bukan hanya barang dagangannya. Jadi misalnya gini, barang dagangannya bagus, berkualitas, tapi kalau lingkungan di situ, di tempat displaynya itu kotor gitu ya, berdebu dan sebagainya, maka bisa mengurangi apa namanya itu quality dari produk tersebut. Jadi quality produk kita akan sangat kuat terlihat secara visual ya.
karena produk retail biasanya open display, dipajang ya, dipajang atau paling tidak itu sampelnya ya yang dipajang itu. Apakah pakaian misalnya menggunakan mannequin ya, atau barang-barang lainnya dipajang di shelf ya atau rak. Nah, kualitas itu bisa kualitas dalam artian objektif dan kualitas dalam artian subjektif. Jadi kalau kualitas dalam artian objektif itu pandangan dari internal ya. Kualitas dalam artian objek itu dari pasokannya, spesifikasinya, transaksi dari yang bebas kesalahan misalnya ya, sesuai untuk aktivitas yang distandarkan. Justru ini lebih objektif ini. Jadi kualitas dari sisi objektif ini. Ada kualitas yang sifatnya subjektif. Biasanya kualitas secara subjektif itu berdasarkan pandangan dari eksternal. Jadi justru ini adalah pandangan dari konsumen ya. Jadi penilaian dari konsumen bagaimana kualitas dari suatu produk itu. Kadang-kadang kita misalnya mana ini mau mempertimbangkan yang mana? Apakah pertimbangannya kualitas secara objektif ataukah kualitas secara subjektif? Itu. Maka kita harus mampu mengkombinasikan ya, mengkombinasikan antara kualitas secara subjektif dengan kualitas secara objektif. Mengapa demikian? Karena kalau kualitas secara objektif itu berasal dari internal, karena mengetahui banget dari produk tersebut, sedangkan kualitas secara subjektif itu berasal dari permintaan atau penglihatan dari customer, maka cenderung kan kita produk itu untuk memenuhi customer ya, keinginan customer. Tetapi dalam jangka panjang tentu customer juga akan merasakan bagaimana produk tersebut berkualitas atau tidaknya, kan itu nantinya. Inilah saya kira bahasan retail yang pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Nanti setelah ini kalau ada yang didiskusikan, kita diskusikan, maka saya akan segera untuk recordnya akan kita stop. Ada pertanyaan nggak Pak? Silakan. Tanya Pak, untuk yang assortment tadi ya. Ya. Ini itu tuh kalau misalnya barang yang mudah expire tuh gimana ya Pak ya? Sama mengantisipasinya. Barang yang expire. Ya, tentu, yang cepat expire. Ya, tentu kan harus ini Pak, dalam produk-produk yang expire itu harus terus dipantau ya. Produk itu harus dipantau setiap saat, mana yang akan segera expire dan mana yang masih lama gitu ya. Pada umumnya si peritel itu menggeserkan atau memindahkan atau menunjukkan mana ini produk tuh. Apakah dipindahkan misalnya masuk display yang sudah akan segera expire itu? Display itu artinya diobral misalnya kan gitu ya. Dari granola misalnya atau dari rak itu dipindahkan di display di bawah gitu kan itu ya. Nah, ada atau dibikin rak khusus kali ya Pak ya? Ya, rak khusus gitu ya. Atau bisa juga kalau tidak di rak khusus, yang di rak biasa itu nanti akan segera kalau misalnya itu produk akan mendekati expire,
segera nanti diganti itu biasanya Pak Fadli. Ya. Jadi produk-produk yang cepat busuk atau lain sebagainya, makanya harus didisplay secara terpisah seperti buah-buahan kan gitu ya. Kalau ada buah-buahan misalnya di supermarket itu maka didisplay secara khusus. Oke, Pak Handi, apa Pak Handi? Belum ada pertanyaan, Pak. Ya, Belum. belum. Saya Oh, itu Raisen. Saya pikir Raisen. Oke, ada lagi? Udah. Oke, kalau itu kita mudah-mudahan ketemu minggu depan ya. Insya Allah sampai ketemu. Video Oke, ya. video minggu depan Pak. Oh iya. Jadi minggu depan video ya, kemarin minggu yang akan datang yang terakhir karena ini adalah pertemuan yang ke-5 Kelima. ya. Ketemu Oke. lagi nanti sebelum UTS paling Pak. Oke ya. Terima kasih Pak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.